saya Afri Adi Arianto Son. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, minat perlindungan tanaman. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan antara belalang dan laba-laba. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dan bagian-bagian dari belalang dan laba-laba. Yang pertama, pengertian belalang. Belalang adalah serangga herbivora dari subordo Caulifera dalam ordo Orthoptera. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovositor pendek. Belalang bisa menjadi hama yang merusak bagi perkebunan ataupun persawahan. Kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian dari tubuh belalang. Yaitu tubuh belalang memiliki 3 bagian, yaitu kepala, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Belalang juga memiliki 6 kaki bersendi, 2 pasang sayap, dan 2 antena. Kaki belalang yang panjang digunakan untuk melompat, sedangkan kaki depan yang pendek digunakan untuk berjalan. Meskipun tidak memiliki telinga, belalang dapat mendengar. Alat pendengaran pada belalang disebut dengan tympanum dan terletak pada abdomen dekat sayap. Tympanum berbentuk menyerupai disk bulat besar yang terdiri dari beberapa prosesor dan saraf yang digunakan untuk memantau getaran di udara. Secara fungsional mirip dengan gendang telinga manusia. Belalang punya 5 mata, yaitu 2 kompon Y dan 3 ocelli. Belalang termasuk dalam kelompok hewan berkerangka luar atau exoskeleton. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian dan bagian-bagian dari laba-laba. Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku atau Arthropoda dengan 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tak bersayap, dan tak memiliki mulut pengunyah. Laba-laba hanya memiliki 2 bagian tubuh, yaitu bagian anterior yang disebut cephalothorax atau prosoma, terdiri dari kepala, dada, dan bagian posterior yang disebut opisthosoma, terdiri dari bagian abdomen atau perut. Semua jenis laba-laba digolongkan ke dalam ordo Araneae. Laba-laba merupakan hewan pemangsa atau karnivora, bahkan kadang-kadang kanibal. Mangsa utamanya adalah serangga. Tidak seperti serangga yang memiliki 3 bagian tubuh, laba-laba hanya memiliki 2. Segmen bagian depan disebut cephalothorax atau prosoma, yang sebenarnya merupakan gabungan dari kepala dan dada atau toraks yang terletak pada bagian anterior. Sedangkan segmen bagian belakang disebut abdomen atau perut. Kemudian opisthosoma yang terletak pada bagian posterior. Antara cephalothorax dan abdomen terdapat penghubung tipis yang dinamai pedicecle atau pedicellus. Pada cephalothorax melekat 4 pasang kaki dan 1 sampai 4 pasang mata. Selain sepasang rahang bertaring besar, disebut juga chelicera, terdapat pula sepasang atau beberapa alat bantu mulut serupa tangan yang disebut pedipalpus. Pada beberapa jenis laba-laba, pedipalpus pada hewan jantan dewasa membesar dan berubah fungsi sebagai alat bantu dalam perkawinan. Laba-laba tidak memiliki mulut atau gigi untuk mengunyah. Sebagai gantinya, mulut laba-laba berupa alat pengisap untuk menyedot cairan tubuh. Kemudian, inti dari video saya adalah
perbedaan dan persamaan antara belalang dan laba-laba. Yang pertama, laba-laba punya 8 kaki sedangkan belalang hanya punya 6 kaki. Dan yang kedua, belalang terdiri atas 3 bagian tubuh, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Sedangkan laba-laba hanya terdiri atas 2 bagian gabungan kepala dan toraks yang disebut cephalothorax serta abdomen. Yang ketiga, laba-laba memiliki mata sederhana, sementara belalang memiliki mata majemuk. Yang keempat, laba-laba mampu membuat jaring sutra, sedangkan belalang tidak bisa. Dan yang kelima, laba-laba tidak bisa terbang, sedangkan belalang bisa karena memiliki sayap yang bisa terbang. Yang keenam, menurut ahli biologi, mereka berasal dari famili yang berbeda. Laba-laba merupakan spesies dari famili Arachnid dan serangga berasal dari famili Insect. Dan kemudian persamaan dari belalang dan laba-laba, yaitu 1. Sama-sama memiliki mulut menggigit. Yang kedua, sama-sama berkaki banyak dan berbuku-buku. Yang ketiga, sama-sama kepala dan dada digabungkan menjadi 1. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang perbedaan dan persamaan dari belalang. Terima kasih.